Panduan langkah-langkah melakukan role playing untuk mahasiswa. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam mempersiapkan melakukan role playing. Yang pertama adalah mendengarkan penjelasan dosen dengan seksama. Tujuannya adalah memberikan pemahaman awal mengenai tujuan dan proses role playing. Yang harus dilakukan adalah fokus pada penjelasan dosen tentang tujuan role playing dan skenario yang akan dimainkan. Dosen akan memberikan gambaran umum tentang aktivitas seperti peran yang harus dimainkan dan alur transaksi. Langkah kedua, memahami peran dan tugas dalam role playing. Tujuannya adalah membantu mahasiswa mengerti peran yang akan dimainkan sebagai teller, customer service, dan accounting. Yang harus dilakukan adalah perhatikan tugas dalam peran yang diberikan oleh dosen, misalnya sebagai teller, customer service, accounting, atau nasabah. Langkah ketiga, memahami alur proses transaksi dengan bantuan panduan visual. Tujuannya adalah memberikan panduan visual sebagai dukungan bagi mahasiswa. Yang harus dilakukan adalah mahasiswa menggunakan alat bantu seperti bagan alur atau panduan yang disediakan. Alat ini akan membantu memahami langkah-langkah transaksi seperti menyambut nasabah, memverifikasi data, memproses transaksi, dan memberikan bukti transaksi. Langkah keempat, berlatih dialog dan proses transaksi dengan perlahan. Jadi sebelum melakukan kegiatan role playing, mahasiswa melatih keterampilan komunikasi dan pemahaman dialog peran yang akan dimainkan. Mulailah dengan membaca dialog yang telah disiapkan oleh dosen. Latih dialog sederhana yang sesuai dengan peran, seperti menyapa nasabah, mengkonfirmasi informasi, atau menjelaskan prosedur transaksi. Langkah kelima, melakukan role playing. Tujuannya adalah melatih keterampilan praktis mahasiswa dalam menjalankan peran dengan bimbingan langsung. Yang dilakukan adalah saat role playing dimulai, ikuti panduan secara perlahan sesuai peran. Ikuti instruksi dosen atau panduan untuk setiap langkah, seperti verifikasi data atau pencatatan transaksi. Langkah keenam adalah setelah role playing dilakukan, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mengulang role playing untuk meningkatkan pemahaman. Tujuannya adalah membantu mahasiswa menguasai kembali alur transaksi melalui latihan berulang. Jadi setelah menyelesaikan role playing, ulangi kembali skenario dengan bimbingan dosen jika diperlukan. Latihan berulang membantu memperkuat pemahaman terhadap alur proses. Langkah ketujuh adalah diskusi dan tanya jawab setelah role playing. Tujuannya dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau mengungkapkan bagian yang kurang dipahami. Yang harus dilakukan adalah tanya dan diskusikan tentang kesulitan yang dihadapi selama simulasi role playing. Yang kedelapan adalah evaluasi dan umpan balik langsung. Tujuan dilakukan langkah ini adalah memberikan evaluasi sederhana dan memberikan saran dalam meningkatkan keterampilan. Kemudian langkah ke-9 atau langkah yang terakhir adalah penutupan dengan ringkasan kunci. Tujuannya adalah menyimpulkan poin-poin penting dari role playing yang telah dilakukan. Dosen akan memberikan ringkasan langkah-langkah role playing dan poin penting yang perlu diingat, seperti pentingnya verifikasi data atau komunikasi yang jelas dengan nasabah.
Begitulah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan role playing. Selamat belajar, terima kasih.